pengaturannya Bapak sekalian sesuai dengan pasal 44. Nah, setiap di Undang-Undang 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan diatur bahwa setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga, ketua RT atau nama lainnya di domisili penduduk. Ya, domisili sudah jelas tadi, kepada instansi pelaksana. Instansi pelaksana itu adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau UPT, atau ada juga yang bisa ke kelurahan kalau sudah ada pelayanan dukcapil di situ, kelurahan kelurahan desa atau kecamatan setempat paling lama 30 hari sejak tanggal kematiannya itu dilaporkan. Ini artinya rukun tetangga, artinya tidak harus keluarganya yang mengurus akte kematiannya. Ketua RT boleh, ya. Jadi tidak harus keluarganya, tetangga boleh menguruskan akta kematiannya, tetangganya. Jadi siapa saja yang melaporkan ke akta kematian, tidak harus istrinya, tidak harus mantan suaminya akan meninggal, istrinya kan, tidak harus anaknya. Jadi siapa saja boleh melaporkan kematian ini. Bahkan di undang-undang ya, rukun tetangga. Kenapa rukun tetangga ini kita wajibkan untuk melaporkan? Karena rukun tetangga ketua RT ini yang tahu siapa warganya yang meninggal, ya Bapak sekalian. Jadi pelaporan kematian itu tidak harus keluarganya, biasa siapa saja, ya ketua RT. Nah, ini yang kita harapkan, karena ketua RT tentu mengetahui siapa warganya yang meninggal. Dan pelaporan ini tidak harus yang baru meninggal, yang sudah lama-lama juga segera dilaporkan. Karena kalau tidak dilaporkan di dalam database kita, di dalam KK masih terdaftar sebagai penduduk. Ya, kemudian berdasarkan laporan sebagai dimaksud, pejabat pencatat sipil itu di Dinas Dukcapil, biasanya itu adalah kepala dinas, mencatat dalam register akta pencatatan sipil dan menerbitkan kutipan akta pencatatan sipil. Register ini adalah yang disimpan di dinas. Itu memuat data keseluruhan daripada peristiwa kelahiran, peristiwa kematian, perkawinan. Kemudian yang diberikan kepada penduduk itu berupa kutipan. Kutipan itu artinya mengutip ke register. Jadi hanya memuat yang pokok-pokoknya saja yang kutipan ini. Pencatatan sebagaimana dimaksud ayat dulu dilakukan berdasarkan keterangan kematian dari pihak berwenang. Jadi berdasarkan keterangan, surat keterangan, apakah itu dari rumah sakit, apakah itu dari kepala desa, lurah, kalau tidak meninggal di rumah sakit. Jadi itu gampang Bapak sekalian. Dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan pejabat pencatat sipil baru dilakukan setelah adanya dari penetapan pengadilan. Artinya orang meninggal tapi tidak ditemukan jenazahnya, ya kan? Contohnya dia pergi menangkap ikan di laut, tidak pulang-pulang, tidak ditemukan jenazahnya, ya kan? Atau dia pergi merantau Bapak-Bapak sekalian, jadi tenaga kerja migran di luar negeri kan, ke Arab Saudi atau ke Malaysia, tidak ada kabar beritanya, ya kan? Maka untuk menyatakan dia meninggal itu harus dengan penetapan pengadilan. Nanti pengadilan lah yang menetapkan berdasarkan keterangan dari pelapor, keterangan dari saksi-saksi, menetapkan meninggal. Nanti setelah ada penetapan pengadilan baru dilaporkan ke Dukcapil untuk terbitkan akta kematiannya. Itu waktu sekalian. Kemudian dalam hal terjadi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya, instansi pelaksana dalam hal ini Dinas Dukcapil melakukan pencatatan kematian berdasarkan keterangan dari kepolisian. Umpamanya ada orang meninggal, mungkin karena tindak pidana, tidak jelas identitasnya siapa dia kan, atau mungkin orang gila, ya kan? Nah, nanti dari kepolisian, mungkin dari tes DNA-nya, mungkin diambil sidik jarinya kan, iris matanya, karena kita sudah ada kerjasama dengan kepolisian, terungkap dia siapa sebenarnya. Maka untuk yang demikian dari keterangan dari kepolisian. Nah, gitu Bapak-Bapak sekalian. Selain diterbitkan akta kematian Bapak-Bapak sekalian, dari pelaporan kematian itu juga dilakukan perubahan di dalam KK dan KTPL-nya. Jadi ada pelayanan terintegrasi di sini Bapak-Bapak sekalian. Jadi kalau kita melaporkan kematian warga kita, keluarga kita, nah, itu yang didapatkan oleh penduduk selain akta kematian juga dapat KK baru yang mengurangi anggota keluarga. Atau KTPL yang statusnya menjadi cerai mati, umpamanya istrinya meninggal. Maka suaminya nanti dirubah di KK-nya dan KTPL-nya menjadi cerai mati, ya, serta perubahan dalam database kependudukan. Jadi
melaporkan kematian bisa dapat 3 akta kematian, KK dan KTPL baru. Nah, gitu Bapak sekalian.